Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nur Safira dan saya sendiri Cindy Febrianti. Kami akan sedikit menjelaskan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang mana ada pengertian CSR, prinsip-prinsip CSR, tanggung jawab sosial korporasi dalam Islam, dan juga implementasi CSR di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karenanya, CSR memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdampak dalam segi ekonomi semata, namun juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diakibatkan dari keputusan tersebut, baik efek jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar CSR menurut Crowther-David pada tahun 2008. Ada tiga. Yang pertama itu adalah keberlanjutan. Keberlanjutan berkaitan dengan cara perusahaan dalam melakukan kegiatan dengan tetap menghitung keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. Keberlanjutan ini juga dapat memberikan arahan penggunaan sumber daya saat ini dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi mendatang. Lalu yang kedua ini adalah akuntabilitas. Itu adalah upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka lakukan. Akuntabilitas ini sangat diperlukan untuk kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Di dalam konsep ini menjelaskan bahwa pengaruh kuantitatif kegiatan perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal, dan juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan image dan jaringan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan menunjukkan tingkat keluasan dan informasi laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial atau ekonomi. Lalu yang terakhir adalah transparansi. Ini merupakan prinsip CSR yang penting bagi pihak-pihak eksternal, terutama transaksi yang terkait dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang dapat berdampak pada pihak eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial korporasi dalam Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, itu memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan yang dalam segala aspek operasional perusahaan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan praktik bisnis dalam kerangka CSR Islam itu mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Hanya cara memperoleh dan mendayagunakan itu dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. Nah, menurut Islam sendiri, CSR itu bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah, yaitu berupa zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, selain itu, CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati, sehingga perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhoh. Meski demikian, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, yang mana ini telah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu Allah berfirman supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Selanjutnya yaitu CSR selalu berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana suatu organisasi
terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitas itu harus mendasarkan keputusannya, sehingga tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi saja, misalnya tingkat keuntungan, yaitu melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara manajemen dampak, yaitu meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Nah, oleh karena itu, jika perusahaan tidak mau melaksanakan program CSR, sebenarnya sangat disayangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi CSR di Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan isu lingkungan global, konsep dan aplikasi CSR itu semakin berkembang ya, termasuk di Indonesia. CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga dikaitkan sebagai konsep pengembangan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sayangnya, dikarenakan belum adanya aturan baku dan pemahaman yang sama tentang pemberdayaan masyarakat, sebagian besar korporasi di Indonesia itu belum menjalankan prinsip-prinsip CSR yang sesungguhnya. Nah, meskipun begitu, CSR di Indonesia itu bukan sebatas wacana lagi, namun terjadi sesungguhnya kebanyakan baru sebatas pada fenomena CSR peduli, yaitu aktivitas reaktif dan latah dengan membuka posko peduli dan berduyun-duyun membagikan paket bantuan sembako dan memberi layanan kesehatan di wilayah bencana. Tentu saja dengan kampanye iklan di media massa dengan harapan mendapatkan citra positif perusahaan, kegiatan public relation seperti ini memang tidak menyalahi prinsip solidaritas kemanusiaan, tetapi menjadi aktivitas simbolis belaka dalam konteks CSR. Fenomena CSR peduli diibaratkan orang kaya yang kikir dengan hanya melempar sekeping uang 100 perak pada pengemis yang meratap di gerbang mewah rumah. Nah, fakta lain dari penerapan CSR oleh perusahaan-perusahaan Indonesia itu ternyata sebagian besar masih dilatar belakangi oleh upaya meredam konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Seperti contoh itu yang terjadi di Papua oleh PT Freeport ya. Yang mana motif meredam konflik seperti ini tentu tidak akan memungkinkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk dilakukan secara komprehensif. Banyak kasus menunjukkan bahwa realisasi program pembangunan masyarakat atau community development itu dilakukan secara parsial, tidak partisipatif, belum terencana, bersifat elitis, dan belum mampu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Nah, namun ada beberapa perusahaan itu memang sudah mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand building dan peningkatan corporate image. Nah, namun upaya-upaya CSR tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Nah, meskipun begitu, penerapan CSR oleh beberapa perusahaan di Indonesia patut untuk dijadikan contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, seperti misal PT Bogasari. Itu memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan melalui pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berbasis terigu. Seperti yang telah kita ketahui, jika mereka adalah konsumen utama dari produk perusahaan ini. Nah, jadi penerapan CSR oleh beberapa perusahaan di atas merupakan telah membuktikan bahwa CSR apabila dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana, dan terimplementasi dengan baik akan berimbas pada bukan hanya pada citra atau image perusahaan ya di mata masyarakat, akan tetapi lebih daripada itu juga merupakan simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada suatu pertanyaan bisa ditanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.